untuk membangun misalnya demokrasi kita menjadi semakin kuat gitu ya, maka presiden harus bisa memastikan dia tidak terlalu banyak mengintervensi pimpinan partai politik sehingga DPR itu menjadi begitu lemah. Ya saya kira sudah disebutkan oleh beberapa narasumber tadi, ada banyak sekali catatan yang nampaknya masih perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan Prabowo Gibran gitu ya. Soal kapasitas presiden sendiri gitu ya. Ada banyak catatan yang kemudian perlu disampaikan kepada presiden bahwa dalam banyak hal gitu ya, Presiden Prabowo sendiri selama 1 tahun terakhir ini lebih banyak terlibat dalam acara-acara seremoni gitu ya. Dia banyak sekali memberikan kata sambutan dalam tiap kata sambutan, dan juga dia banyak menyampaikan juga pemikiran-pemikiran atau wacana-wacana gitu ya, soal apa yang kemudian dia harapkan dari negara ini, apa yang dia ingin bangun di negara ini gitu ya. Tapi kan ada banyak sekali wacana, teriakan yang disampaikan oleh presiden itu nampak tidak tidak mendarat gitu ya dalam kebijakan nyata yang dipimpin oleh presiden terkait apa yang kemudian harus dilakukan ya untuk membangun misalnya demokrasi kita menjadi semakin kuat gitu ya. Maka presiden harus bisa memastikan dia tidak terlalu banyak mengintervensi pimpinan partai politik sehingga DPR itu menjadi begitu lemah gitu ya. Presiden harus menunjukkan dia punya keterbukaan untuk kemudian dikontrol oleh parlemen gitu. Sementara yang kita lihat selama ini kan justru ada upaya presiden mengendalikan dalam tanda petik itu ketua-ketua partai, sehingga sebagai balasannya DPR tidak punya kuasa untuk kemudian memberikan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Jadi saya kira hal-hal seperti itu, yang prinsip seperti itu yang saya kira perlu dipastikan oleh Presiden Prabowo di beberapa tahun ke depan gitu ya. Bagaimana memastikan konsep demokrasi itu kemudian berjalan, bagaimana presiden sebagai pemimpin itu tidak kemudian menyelesaikan banyak soal dengan pidato yang berapi-api di podium gitu ya, tapi kemudian menerjemahkan banyak pemikirannya itu melalui program-program terukur, dan yang menjalankan program itu adalah kementerian. Jadi harus ada evaluasi sistematis terhadap kinerja kementerian gitu ya. Banyak yang diinginkan Prabowo, tapi nampaknya menteri-menteri ini gagap untuk kemudian menerjemahkan apa yang diinginkan presiden itu dalam kebijakan-kebijakan atau program-program kementerian. Saya kira evaluasi terhadap kementerian itu wajib dilakukan ya. Menteri-menteri ini tidak dipelihara hanya karena relasi politik atau relasi apapun dengan presiden gitu ya, tapi betul-betul kemudian berdasarkan kinerja. Itu yang kita belum lihat selama setahun terakhir ini. Bahkan penggantian beberapa menteri bukan karena alasan kinerja ya, tapi karena pertimbangan-pertimbangan di luar kinerja. Saya kira itu yang perlu ditegaskan lagi gitu ya untuk pemerintahan Prabowo sebagai evaluasi kita 1 tahun berjalannya pemerintahan Prabowo Gibran.